Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratri Dwining Tias Malik. Nomor NPM saya 20060016. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi belajar. Baiklah, langsung saja kita mulai. Motivasi belajar. Apa itu motivasi belajar? Motivasi itu berasal dari bahasa Latin movere, yang berarti dorongan, sebuah dorongan. Bisa dikatakan bahwa motivasi itu dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang yang disebabkan karena adanya hasrat dan minat, dorongan dan kebutuhan, harapan dan cita-cita, serta penghargaan dan penghormatan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan memperoleh hasil dan mencapai tujuan yang kita inginkan. Tujuan akhir kita yang menjadi dambaan bagi kita. Apa sih pentingnya motivasi itu? Motivasi belajar untuk kita? Nah, motivasi itu penggerak, pengarah yang mengarahkan seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya, tujuan itu untuk kita mendapatkan ranking 1 di kelas. Untuk mendapatkan ranking 1 di kelas itu, maka dia harus punya dorongan. Nah, dorongan ini bisa sebuah hadiah atau sebuah hadiah yang didapatkan setelah mendapatkan ranking 1 ini, atau dia bisa membayangkan mendapatkan apresiasi dari orang lain maupun dari orang tuanya, dari kawan sekelasnya, bahwa hasil kerja kerasnya itu layak untuk dibanggakan. Kembali ke poin utama, apa pentingnya motivasi belajar itu? Yaitu tadi, dorongan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Kalau kita tidak ada motivasi, misalnya motivasi hidup, maka kita tidak ada dorongan untuk melanjutkan hidup kita. Itu contohnya. Nah, kita mempunyai motivasi untuk tetap melanjutkan apa yang kita lakukan. Dengan adanya motivasi ini, kita bisa menciptakan ide dan juga strategi yang mantap, yang bagus, yang kualitasnya tinggi. Nah, manfaat dan seberapa pentingnya motivasi itu perlu diketahui seluruh orang di sekitar kita maupun di luar. Rekan kita dan teman sekelas kita yang tidak mampu menghadapi persoalan, dia tidak bisa memecahkan persoalan atau soal yang sangat susah, dia tidak bisa memecahkannya. Nah, rekan kita yang lain atau kita sendiri bisa menjadi seorang motivator untuk teman kita yang membutuhkannya tadi. Nah, jadi seberapa penting motivasi itu? Pentingnya motivasi belajar bagi seorang siswa, bagi seorang pendidik, sangat penting, karena pasti kita mempunyai satu tujuan di akhir, walaupun tujuannya itu akademik atau apapun. Misalnya akademik untuk mendapatkan nilai yang tinggi, untuk mendapatkan IPK yang tinggi, untuk memuaskan keinginannya. Ya, dengan ingin mencapai tujuannya itu, jika ingin meraih apa yang diinginkannya, nah, dia harus mempunyai sebuah motivasi. Motivasi itulah yang membuat dia terus berjalan dan bekerja keras agar terkabulkan tujuan akhirnya itu. Jika kita lemah akan motivasi, atau contohnya sama sekali tidak mempunyai motivasi, maka dia akan kesusahan meraih tujuannya tadi. Tidak ada hasrat untuk melanjutkan belajarnya, tidak mau bekerja keras. Jadi motivasi ini sangat penting buat kita sebagai peserta didik maupun sebagai pendidik, sebagai individu kita sendiri. Nah, agar semua orang senang dan kita pun bisa melanjutkan tujuan kita, proses-proses yang akan mengarah kita pada tujuan kita nanti. Sangat penting ya. Selanjutnya, jenis-jenis motivasi. Yang pertama ada motivasi prestasi. Nah, apa sih itu motivasi prestasi?
itu prestasi, dorongan juga ya, dorongan yang terdapat dalam diri seorang peserta didik yang selalu berusaha atau berjuang untuk meningkatkan kemampuannya setinggi mungkin dalam aktivitas yang menggunakan standar keunggulannya sendiri. Dia tahu dia bisa karena dia tahu kemampuannya, dia tahu tingkat keunggulannya dia itu seberapa. Nah, dalam bahasa kesehariannya, siswa ini mempunyai motivasi belajar yang tinggi ya, dengan tujuan dia dapat ranking 1. Artinya dia mendapatkan ranking itu dengan adanya tujuannya sendiri, keinginannya sendiri, dengan bekerja keras dan mendapatkan untuk terkabulnya keinginan itu karena berkat dia diri sendiri, keunggulannya, prestasinya sendiri. Selanjutnya ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ini terjadi karena adanya faktor dari luar. Contohnya, for instance, seorang siswa peserta didik ini belajar karena mereka tahu besok bakal ulangan, bakal ada ujian. Nah, dengan ada ujian itu dia pasti mau dengan dia tahu karena besoknya ada ujian, dia merasa terancam. Ujian itu harus untuk ujian itu sebagai syarat untuk lulus misalnya, atau benarnya syarat untuk lulus dia dari sekolah itu. Tidak mungkin dia akan melewatkan ujian tersebut, maka dia harus belajar untuk lulus. Motivasi ini muncul karena pengaruh dari luar individu, dari luar diri kita, maksudnya dari orang lain, bisa berupa ajakan, suruhan maupun paksaan dari orang-orang lainnya. Contoh lainnya, seorang siswa lebih semangat belajar karena distimulasi untuk mendapatkan nilai maupun hadiah dari sekolah ataupun dari orang tuanya saat dia mendapatkan nilai yang memuaskan, yang membuat orang lain terkagum. Nah, itu salah satu contoh perilaku yang dikendalikan oleh motivasi ekstrinsik ini. Selanjutnya ada motivasi sosial. Banyak orang menganggap kehidupan sosial mereka sebagai motivasi terbesar mereka. Teman-teman mereka adalah motivator terbaik mereka. Nah, banyak sekali ide seperti itu. Ide untuk diterima di antara orang-orang adalah motivasi untuk mencapai tujuan hidup, motivasi sosial ini. Bahkan ada penelitian menunjukkan bahwa siswa cenderung dipengaruhi motivasi sosial untuk melakukan tugas-tugas itu, untuk menyenangkan orang-orang yang mereka hormati maupun senangi atau kagumi. Ya, seperti itu. Selanjutnya ada motivasi takut. Nah, kok ada sih motivasi takut? Motivasi ketakutan seseorang juga merupakan salah satu motivasi ya, bisa merupakan termasuk motivasi. Misalnya, contoh, kita takut mengemudi di sisi jalan yang salah. Kita takut berjalan terlalu dekat dengan tepi tebing. Kita takut akan bahan kimia yang beracun. Nah, ketakutan itu memotivasi kita untuk membuat keputusan yang baik soal keselamatan kita. Nah, tetapi jangan dijadikan kebiasaan karena bisa mengendalikan kita. Bahasa santainya itu seperti kita takut mendapat hukuman lalu lintas. Maka dari itu, motivasi takut tadi atau fear motivation, kita sebaiknya mematuhi aturan lalu lintas agar tidak mendapat hukuman tersebut. Nah, yang selanjutnya
motivasi investasi. Kok motivasi perlu diinvestasikan sih? Motivasi investasi penting untuk menginvestasikan diri secara fisik, emosional maupun finansial dalam suatu tugas. Semakin kita investasikan dalam suatu tugas, makin besar kemungkinan kita akan mampu melakukan pekerjaan dengan baik, dengan proses-proses yang benar. Ya, kita mampu dengan baik, dengan komplit. Contohnya, kita bermimpi menjadi seorang penyanyi. Nah, kita harus mempunyai komitmen yang jelas dalam mencapai tujuan ini. Kita bermotivasi menjadi seorang penyanyi. Seperti ini, kita bermimpi menjadi seorang penyanyi dan kita bangun. Setelah kita bangun, kita akan termotivasi ingin menjadi seorang penyanyi itu. Maka dari itu kita pun termotivasi untuk bekerja keras dan mencapai tujuan kita, yaitu menjadi penyanyi tadi yang dalam mimpi kita. Karena di dalam mimpi kita tuh dia termotivasi bahwa menjadi penyanyi itu sangat memuaskan dirinya, bahwa dia akan bangga akan dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada motivasi sikap. Ini sama saja dengan artinya sikap adalah bagian dari motivasi awal seseorang dalam belajar, karena sikap seseorang terhadap tujuan dan penuturnya dapat mempengaruhi niat dan pembelajaran mencapai tujuan. Juga tindakan mengarah pada mempertahankan proses tersebut. Jika kita berpikir positif, kita bisa mencapai hal-hal yang kadang dianggap tidak bisa oleh orang lain, dianggap tidak realistis. Ya. Sikap positif ini membantu kita membangun hubungan yang kuat dan tetap termotivasi. Jika kita memiliki tujuan dalam pikiran kita namun kurang motivasi, nah cobalah memiliki sikap positif. Ini akan menaikkan motivasi kita. Seperti itu kurang lebih. Selanjutnya, motivasi peningkatan diri. Jika kita tidak mendapatkan motivasi dari luar, dari orang lain, kita bisa mendapatkan motivasi itu dalam diri kita sendiri terlebih dahulu, ya. Ini adalah kemampuan untuk memenuhi keinginan, harapan maupun tujuan tanpa dipengaruhi oleh orang lain, tanpa campur tangan orang lain. Nah, motivasi diri ini penting untuk kita untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan pribadi maupun sosial kita, ya. Sebelum kita melangkah, orang memiliki tingkatan tangga 5 langkah. Sebelum kita mencapai tangga yang lebih tinggi, kita harus melalui proses-proses yang ada di step tangga pertama itu. Nah, sebelum kita mencapai kestabilan tangga yang lebih tinggi, ya tentunya kita harus ke step yang rendah dulu. Tidak mungkin langsung yang tinggi, itu mustahil. Di situ kita akan melalui proses-proses ataupun langkah-langkah yang lain, seperti yang saya bilang, proses untuk maju maupun untuk mencapai tujuan kita, yaitu setiap yang lebih tinggi, step yang lebih tinggi itu tidak mungkin langsung melangkah yang ke lebih tinggi, harus yang rendah dulu. Selanjutnya, ada sifat motivasi. Nah, ada sifat motivasi. Yang pertama, intrinsik, ya, atau drive. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik ini adalah tindakan yang digerakkan oleh suatu sebab yang datang dari dalam diri kita sendiri, tidak dari orang luar, dari orang lain.
kita mempunyai niat kita sendiri, motivasi kita dalam diri sendiri. Nah, ini adalah ya yang digerakkan oleh suatu sebab yang datang dari dalam individu ya, atau motif yang menjadi aktif atau sanksi yang tidak perlu dirangsang dari luar. Karena dalam setiap individu, dalam setiap orang sendiri sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu, niat untuk melakukan sesuatu. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya tanpa kita disuruh untuk menyapu, kita sudah tahu kita harus menyapu, kita mau menyapu, seperti itu. Contoh lainnya, yang senang membaca meskipun tidak ada yang mendorongnya untuk membaca, yang menyuruhnya untuk membaca, kita sudah rajin mencari buku-buku untuk dibaca. Nah, kemudian kalau kita dilihat, kalau kita dari segi kegiatan yang dilakukan, misalnya kegiatan belajar, maka yang dimaksud motivasi intrinsik ini adalah ingin mencapai tujuan, mencapai tujuan yang terkandung dalam perbuatan belajar itu sendiri. Kita ingin belajar dengan sendirinya tanpa disuruh-suruh orang, tanpa ada campur tangan orang lain. Lalu di dalam aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan suatu dorongan dari dalam diri kita sendiri secara mutlak, berkait dengan aktivitas belajarnya. Seperti tadi dicontohkan bahwa seseorang belajar memang benar-benar ingin mengetahui segala sesuatunya tanpa ada ganjaran, tanpa ada imbalan. Dia ingin pandai dengan sendirinya. Ada menurut ahli Carter, ada 5 dimensi kecenderungan motivasi intrinsik dalam bidang pembelajaran. Dimensi-dimensi ini adalah intensif bekerja untuk memuaskan minat dan sifat ingin tahu. Lalu percobaan untuk mencapai penguasaan yang bebas, penilaian yang bebas, berkenan dengan apa yang hendak dilakukannya di dalam kelas, dan semangat yang dapat meraih keberhasilannya diri sendiri. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua ada, ini harusnya intrinsik ya, extrinsic. Oke. Nah, ini apa sih extrinsic ini? Ini adalah motivasi yang aktif dan berfungsinya karena adanya rangsangan dari luar, dari orang lain. Contohnya, seseorang mau belajar karena ia dalam keadaan akan menghadapi ujian yang dengan harapannya mendapatkan kelulusan atau nilai yang memuaskan. Maupun apresiasi maupun pujian yang diberikan oleh orang lain, dia mengharapkan itu, maka dia belajar. Contoh lainnya, orang tuanya maupun teman sekelasnya jadi belajar bukan karena ingin mendapatkan sesuatu, karena itu motivasi ini dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya ada aktivitas belajar yang dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan yang tidak secara mutlak berkaitan dengan kegiatan belajar itu sendiri. Nah, perlu dijelaskan di sini bahwa bukan berarti motivasi ekstrinsik ini buruk atau tidak baik ya. Sebab kemungkinan siswa itu dinamis, berubah-ubah. Dengan adanya faktor ini, maka sangat mungkin bahwa dalam diri
peserta didik terdapat hal-hal yang kurang menarik dirinya sehingga harus ada dorongan dari luar. Ya, seperti itu, seperti belajar ya. Menurutnya ada seorang peserta didik, seorang siswa, menurutnya belajar itu tidak menarik, kurang menarik baginya. Jadi dia tidak ingin tahu. Tapi besok ada ulangan, besok paginya akan ada ulangan final. Jadi dia harus ada dorongan dari luar atau ajakan orang dari luar, dari teman sekelasnya. Contohnya, ayo kita belajar, besok kan ada ulangan. Itu salah satu contohnya. Cara untuk menumbuhkan motivasi dalam belajar. Ya, yang pertama itu ada memberi angka. Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. Nah, nilai ya. Nilai. Banyak siswa belajar yang utama justru untuk mencapai nilai yang tinggi, nilai yang bagus. Sehingga siswa biasanya yang dikejar adalah nilai ulangan atau nilai-nilai di rapot yang angkanya tinggi dan bagus, dan yang menurutnya patut untuk dibanggakan. Angka-angka atau nilai-nilai yang bagus itu bagi para siswa merupakan motivasi yang sangat kuat ya. Namun banyak yang salah dalam mencapai tujuan, seperti mencontek atau melihat jawaban teman agar bisa mendapatkan nilai yang tinggi, sehingga peran guru di situ sangat diperlukan untuk menumbuhkan bahkan motivasi siswa dengan penerapan reward and punishment, sehingga siswa termotivasi dalam mencapai angka yang baik dengan cara yang honest, dengan cara yang jujur, dengan cara hasil kerja dirinya sendiri. Yang kedua ada hadiah. Nah, hadiah dapat juga dikatakan sebagai motivasi, tetapi tidaklah selalu seperti itu ya. Karena hadiah untuk suatu kegiatan mungkin menarik bagi seseorang yang tidak senang atau tidak berbakat untuk sesuatu kegiatan tersebut. Nah, dalam konteks ini, dalam hal ini, peran guru dalam memotivasi belajar siswa itu di sekolah, misalnya dengan memberikan hadiah berupa nilai yang baik karena dia rajin mengerjakan tugas, dan setiap tugas yang diberikan padanya dia selalu mendapatkan nilai yang paling tinggi. Dan juga memberikan hadiah perlengkapan menulis pada siswa yang nilainya paling baik atau stabil, tidak jelek, tidak bagus, tapi lebih baik bagus. Atau bisa juga mendapatkan medali atau tidak piagam karena kerja kerasnya mencapai ranking yang tertinggi di sekolahnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada kompetisi. Kompetisi ini adalah seperangkat tindakan cerdas maupun tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang kegiatan tertentu, sehingga kompetisi ini dapat digunakan untuk mendorong kegiatan belajar siswa tersebut. Yang keempat ada ego involvement. Ego involvement ini keterkaitannya dengan ego. Dalam kegiatan belajar mengajar perlu ditanamkan rasa tanggung jawab tentunya dan harga diri kepada peserta didik atau siswa ya, sehingga dapat mendorong siswa untuk bekerja atau belajar semaksimal mungkin untuk meraih nilai yang memuaskan. Yang kelima ada
memberi ulangan dalam melaksanakan ulangan ini dalam melaksanakan ulangan ini adalah salah satu cara menumbuhkan motivasi belajar peserta didik. Dengan kita memberikan ulangan, motivasi belajar peserta didik akan meningkat karena siswa akan berlomba-lomba untuk mencapai nilai yang baik. Yang keenam ada hukuman. Ya, hukuman adalah bentuk negatif, tetapi jika diberikan secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi belajar siswa. Dan seorang pendidik harus juga memahami prinsip-prinsip pemberian hukuman ini. Hukuman ini hanya diberikan kepada peserta didik yang membuat kesalahan saat proses belajar mengajar. Ini diharapkan agar siswa tersebut mau berubah diri dan berusaha memacu motivasi belajarnya lebih giat lagi. Lalu pujian. Nah, ini adalah bentuk positifnya, ya, merupakan motivasi yang baik, ya. Pujian ini pun pemberiannya harus tepat. Sudah sepantasnya peserta didik yang berprestasi mendapatkan pujian, ya. Tentunya pujian yang bersifat membangun dan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik tersebut. Jangan pujian yang semena-mena. Lalu yang terakhir, mengetahui hasil. Ya, mengetahui hasil ini hasil maupun yang biasa kita bilang raport akhir di sekolah yang diperoleh peserta didik. Ini akan menambahkan semangat dan meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut dengan nilai yang tinggi atau memuaskan. Peserta didik mempunyai kebanggaan di mata teman-temannya maupun orang-orang di sekitarnya seperti orang tuanya atau teman sekelas atau teman di rumahnya. Nah, hal ini akan memacu semangat dia untuk bisa belajar lebih giat lagi agar bisa mendapatkan nilai yang tinggi yang dipaparkan di rapotnya, agar dia bisa membuat dirinya puas dan mendapatkan apresiasi dari teman-teman di sekitarnya, orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip motivasi belajar. Nah, yang pertama itu pujian lebih efektif daripada hukuman. Sangat efektif, ya. Hukuman bersifat menghentikan perbuatan, sedangkan pujian bersifat menghargai. Nah, apa yang telah dilakukan peserta didik tersebut. Karena itu pujian besar nilainya bagi motivasi belajar peserta didik. Yang kedua ada mempunyai kebutuhan. Semua peserta didik mempunyai kebutuhan psikologis yang bersifat dasar tertentu yang harus mendapatkan kepuasan. Nah, kebutuhan menyatakan diri ini dalam berbagai bentuk yang berbeda pada peserta didik yang mendapat mematuhi kebutuhannya secara efektif melalui kegiatan belajar hanya memerlukan sedikit bantuan di dalam motivasi dan juga kedisiplinan. Lalu yang ketiga, motivasi yang berasal dari dalam individu lebih efektif daripada motivasi yang dipaksakan dari luar. Nah, karena kepuasan yang diperoleh oleh peserta didik itu sesuai dengan ukuran yang ada dalam diri murid itu sendiri.
Oke, yang keempat, terhadap jawaban yang serasi perlu dilakukan usaha pemantauan atau reinforcement. Jika sesuatu perbuatan belajar mencapai tujuannya, maka terhadap perbuatan itu perlu segera diulang kembali setelah beberapa menit. Kemudian istilahnya spacing, sehingga hasilnya lebih bagus dan lebih baik. Nah, pemantapan itu perlu dilakukan dalam setiap tingkatan pengalaman belajar apapun itu. Yang kelima, motivasi itu mudah menjalar atau tersebar terhadap orang lain. Ya, seorang pendidik yang berminat tinggi dan antusias akan menghasilkan murid-murid yang juga berminat tinggi maupun juga antusias yang tinggi. Nah, peserta didik yang mempunyai antusias itu tersebut akan bisa mendorong motivasi peserta didik lain yang ada di sekitarnya pun, alias teman-temannya, teman-teman di kelasnya maupun teman-teman di lingkungan rumahnya atau lingkungan lainnya. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Maaf jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan.